koperasi yang kita canangkan minimal 70.000 koperasi merah putih baru, kalau bisa 80.000. Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut suntikan dana segar sebesar 200 triliun rupiah melalui perbankan Himbara bisa digunakan untuk mendukung program 80.000. Yang jelas Pak Wamen semua dan Bapak Ibu semua kepala desa, bahwa kegiatan usaha di desa itu yang paling penting, dan kegiatan 200 triliun udah cair, koperasi daerah masih gigit jari. Guys, 200 triliun udah resmi digelontorin pemerintah buat bantuan kredit. Katanya koperasi merah putih mau dikasih dana miliaran, tapi tunggu dulu, itu bukan hibah, itu pinjaman dari bank. Kalau koperasi bank. Saudara-saudara sekalian, untuk mengatasi perputaran uang yang terkonsentrasi di ibu kota dan kota. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto ya guys. Ada kabar gembira guys. Nah, kali ini koperasi merah putih sudah diaktifkan ya guys, terutama untuk pencairan dananya ya guys, yang kemarin tempo dulu pernah disahkan atau diaktifkan oleh Bapak Presiden kita ya guys. Nah, untuk berita selengkapnya isinya bagaimana guys, langsung saja yuk guys, kita simak dulu guys dari Bapak Presiden kita guys. Let's go guys. Minimal 70.000 koperasi merah putih baru, kalau bisa 80.000. Nanti di tiap koperasi itu kita bangun gudang. Berapapun hasil di desa itu akan aman, karena gudangnya ada. Sekarang tiap desa akan punya gudang. Tiap desa akan punya kamar pendingin. Hasil apapun akan aman sampai dia mampu menjual. Dan tiap koperasi akan kita beri truk, minimal 1 truk, kalau bisa 2 truk. Semua hasil dari desa itu bisa dipasarkan, dan semua kebutuhan desa itu bisa diambil ke desa itu. Kita buktikan hari ini, bukti. Berapa minggu lagi, berapa bulan lagi, kita akan terus buktikan. Dan tiap koperasi akan kita beri truk, minimal 1 truk, kalau bisa 2 truk. Semua hasil dari desa itu bisa dipasarkan, dan semua kebutuhan desa itu bisa diambil ke desa itu. Kita buktikan hari ini, bukti. Berapa minggu lagi, berapa bulan lagi, kita akan terus buktikan. Dan tiap ini guys, jadi langkah-langkah yang akan dilalui oleh Bapak Presiden kita guys, memang luar biasa sekali beliau nih guys. Beliau ini punya jiwa wirausaha yang sangat tinggi guys, karena memang beliau ini bidang salah satu bidang beliau, di samping beliau ini ahli dalam bidang militer, beliau pun juga ahli dalam bidang wirausaha dan bisnis ya guys. Jadi intinya gini, Pak Presiden tadi sampaikan, koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan, dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan gitu. Karena utang berutang, tumpuk, gali lubang tutup lubang, itu kan tradisi yang juga mau dipangkas. Nah, koperasi ini hadir sebagai mewakili negara. Negara hadir untuk menyelamatkan mereka, memutus jangan sampai mereka tergantung kepada tadi pinjol, tengkulak, rentenir yang nggak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau dengan koperasi kan jelas transaksinya.
Itulah kehadiran negara ini akan menyelamatkan mereka. Kabar baiknya hari ini dana itu sudah mulai cair guys. Nah bagaimanakah kabarnya akan disampaikan oleh Bapak Menteri Purbaya guys. Hari ini kami rapat dengan Menteri Keuangan. Alhamdulillah hari ini semua masalah Kopdes terjawab soal uang. Peraturan rumit-rumit selama 6 bulan kita rumuskan itu ternyata sekarang 1 hari 2 hari bisa selesai. Dukungan keuangan tentu sangat berarti untuk Kopdes dan Koperasi Kelurahan. Menteri Keuangan sudah menempatkan 200 triliun di Himbara. Oleh karena itu saya kira pinjaman untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, jadi modalnya sudah ada modalnya. Tolong disebarluaskan agar teman-teman Kopdes yang sudah 80.000 menanti begitu lama, ya yang gerainya baru satu macam, uangnya sekarang sudah ada. Jadi modalnya sudah ada, aturannya sudah Jadi jelas. uangnya sudah ada guys. Jadi siapin diri kamu guys. Barangkali butuh dana untuk usaha kamu guys. Silakan hubungi Koperasi Merah Putih terdekat di desamu guys. Kami meminta percepatan penyalurannya pinjaman ini. Jangan sampai dana ini mengendap agak lama gitu, padahal koperasi sudah sangat membutuhkan. Hari ini kami rapat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut suntikan dana segar sebesar 200 triliun rupiah melalui perbankan Himbara bisa digunakan untuk mendukung program 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nantinya pemerintah akan memberikan bunga lebih rendah sebesar 2% jika dana tersebut disalurkan untuk program koperasi desa Merah Putih. Bunga tersebut diakui lebih rendah dari ketentuan sebelumnya sebesar 4%. Purbaya memastikan dana segar tersebut sudah masuk ke Bank Himbara dan sudah siap untuk menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan koperasi desa Merah Putih. Purbaya menekankan Bank Himbara hanya menyalurkan pinjaman dari dana segar tersebut kepada unit Kopdes Merah Putih yang telah siap beroperasi dan mengajukan pinjaman. Ini sumber uang nih. Wih, udah ada ini, ada. Nah, itu loh udah. Wah, ini nih, paten ini. Ini salah satu daerah ya guys. Sudah diluncurkan beberapa truk di sana dan sudah mulai diisi dari masing-masing Kopdesnya ya guys. Nah, ini harus gini, jangan terlalu gede. Wah, wis mantep ini, udah obat-obatan segala macam, wis mantap. 2M ini untungnya ini. Wis mantep. Kalau ada pengecer yang nakal, itu kita langsung alihkan ke Kopdes Merah Putih. Nah, wis mantap. Motor yang untuk angkutan kimia farma, Pak. Oh, Angkutan standar apotek. oh dia harus ada pendingin. Nah, oke. Sembako, kredit sembako. Ini loh sudah ada di Kopdes 15.700. Ini sudah untungnya lumayan nih. SPHP sudah ada. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, Pak Menko, itu mengeliminasi penyalahgunaan. Ini kalau enggak dioplos. Enggak dioplos, Betul. Iya. Kita memotong jalur di dua nih. Langsung dari D1 langsung ke sini. Sini banyak peternak langsung masuk Kopdes. Ini sumber uang nih. Wih, udah ada ini. Jualnya berapa? 21 ya? 1.000 basis VAET, Bapak. Oh, 18. Iya, itu Jawa Tengah. Untungnya 3.000. Transaksi udah jalan, Pak. Tadi saya udah nyoba nih. Wih. Belanja di sini. Oh, aduh. Kasih ya. Klinik berbadan hukum sudah 78.000. Insya Allah nanti ini akhir minggu Kecamatan ini Wonosari guys, daerah Wonosari guys ya. 80.000. Ya, oleh karena itu sudah sangat siap untuk dilakukan launching. Di Presiden insya Allah tanggal 21 akan melakukan launching Kopdes dan Kopkel di sini. Bupati, para kepala desa siap semua, nggak ada alasan untuk tidak hadir kan? Yang jelas Pak Wamen semua dan Bapak Ibu semua kepala desa, bahwa kegiatan usaha di desa itu yang paling penting, dan kegiatan usaha pertanian itu yang paling mendasar, karena rata-rata sebagian besar dari desa itu adalah bertani. Maka Koperasi Desa Merah Putih harus bisa memberi manfaat yang besar kepada anggota desa atau warga desa, masyarakat desa, yang masyarakat desa itu mayoritas adalah petani. Jadi intinya koperasi desa. Nah, desa itu menurut saya yang jelas penduduknya adalah rata-rata adalah berprofesi sebagai petani,
dan kalau di pesisir maka menjadi desa nelayan gitu. Yang dari kami, dari Kementerian Pertanian, yang penting itu apa sih sebetulnya? Yang penting itu adalah koperasi ini adalah perusahaan, kan begitu, badan usaha atau perusahaan. Sehingga yang penting itu adalah kegiatan usaha. Ini adalah beberapa kegiatan usaha wajib yang barangkali maksudnya tidak perlu susah-susah mikir, maka pemerintah akan siap membantu. Yang pertama adalah sebagai distributor saprodi, sarana produksi, yaitu benih, pupuk subsidi, dan obat-obatan, itu jelas bisa. Jadi nanti karena penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi, maka Gapoktan atau Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi pengecer dari pupuk bersubsidi. Yang Jadi kedua selama adalah ini bagi petani yang kesulitan mencari pupuk yang bersubsidi, sekarang nggak usah jauh-jauh, nggak usah repot-repot guys. Di setiap Kopdes, Koperasi Merah Putih akan ada pupuk yang bersubsidi guys. Bahan pokok. Karena sudah menjadi pengecer pupuk subsidi, maka menjadi tujuan dari para petani datang. Untungnya tidak seberapa, saya ulangi lagi, untung dari jualan pupuk subsidi itu tidak seberapa, tapi untung lebih gedenya adalah karena orang datang butuh, karena dia akan membeli yang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah penyedia modal usaha, akses pasar. Misalnya kalau di pertanian, ya nanti sebelum diambil Bulog, maka Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi kepanjangan tangan dari Bulog untuk mengambil gabah-gabah sesuai dengan hasil, sesuai dengan harga HPP yang diputuskan oleh pemerintah, oleh Presiden, yaitu 6.500. Bapak Ibu semua kepala desa, sebagai bos atau sebagai pimpinan dari pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, bisa mengundang PPL atau penyuluh pertanian kami, bagaimana kelompok tani atau Gapoktan tadi secara aktif akan ikut menjadi bagian dari barisannya Bapak Ibu kepala desa sebagai pimpinan yang bertanggung jawab terhadap pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tadi. PPL sudah kami sosialisasikan untuk mendorong semua Poktan dan Gapoktan menjadi ikut aktif menjadi Koperasi Desa Merah Putih. Tentu saja karena penanggung jawabnya adalah kepala desa, bosnya adalah kepala desa, maka Poktan dan Gapoktan ini sifatnya makmum. Nah, monggo silahkan, saya minta dicolek ya. Dicolek, PPL-nya dipanggil, ketua kelompok taninya dipanggil, ketua Gapoktannya dipanggil oleh kepala desa. Yang jelas Pak Wamen semua dan Bapak Ibu semua kepala desa, bahwa kegiatan usaha di desa itu yang paling penting, dan kegiatan usaha pertanian itu yang paling mendasar, karena rata-rata sebagian besar dari desa itu adalah bertani, kecuali daerah pesisir, yaitu banyak yang sebagai nelayan gitu. Maka tentu saja kami di Kementerian Pertanian sebagai dasar tadi itu, Koperasi Desa Merah Putih harus bisa memberi manfaat yang besar kepada anggota desa atau warga desa, masyarakat desa, yang masyarakat desa itu mayoritas adalah petani. Rp 200 triliun udah cair, koperasi daerah masih gigit jari. Nah, ini sebagian dari suara netizen guys. Nah, mari kita dengarkan dulu ya guys. Guys, 200 triliun udah resmi digelontorin pemerintah buat bantuan kredit lewat Bank Himbara. Cairnya sejak 12 September kemarin. Nah, di daerah udah kerasa belum dampaknya? Kayak di Cimahi, Koperasi Merah Putih Cibabat ngaku belum kecipratan modal sama sekali. Anggotanya udah 50 orang, tapi modal masih patungan dari simpanan anggota. Bantuan Pemkot cuma sekretariat, itu pun minim. Ketua mereka Gani Abdurrahman bilang masalah paling krusial dari koperasi ya modal awal. Makanya mereka lebih pilih kembangin bisnis ketimbang main simpan pinjam, karena sering bikin koperasi kolaps gara-gara kredit macet.
Gimana menurut Jadi ini kamu? guys, yang paling penting guys, ternyata cairnya itu mulai tanggal 12 September kemarin guys. Nah, bagi kamu yang di masing-masing tempat desa masih belum mendapatkan hal ini atau info, bisa langsung ditanyain kepada masing-masing kepala desa setempat ya guys. Katanya Koperasi Merah Putih mau dikasih dana miliaran, tapi tunggu dulu, itu bukan hibah, itu pinjaman dari Nah, bank. ini sedikit Kalau penjelasan ya guys dari salah satu netizen yang mungkin bermanfaat untuk kita guys. Dia menjelaskan bahwasanya koperasi itu sistemnya pinjaman guys, bukan pemberian gitu guys ya. Dia itu pinjaman dan dia itu harus membayar kepada bank yang memberikan alokasi dana tersebut guys. Jadi supaya kita itu kembali sadar ini bukan pemberian pemerintah tetapi pinjaman gitu guys ya. koperasi bangkrut, siapa yang diseret? Kades, ketua, pendiri, atau semua nih? Ingat ya, status dana bukan hibah, tapi pinjaman. Dana dari pemerintah disalurkan lewat bank dalam bentuk plafon pinjaman koperasi. Artinya koperasi berutang ke bank dan wajib mengembalikan, lengkap dengan bunga dan jadwal angsuran. Nah, pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab jika koperasi gagal bayar? Simak baik-baik ya. Berdasarkan hukum perdata dan undang-undang perkoperasian bahwa koperasi adalah badan hukum bukan milik pribadi. Tanggung jawab hukum bukan otomatis pada kades, tapi pada pengurus koperasi aktif sesuai ADART. Namun jika ada indikasi penyalahgunaan dana, bisa terjadi pertanggungjawaban pidana atau perdata pribadi. Ketua, sekretaris, bendahara, atau pengurus aktif ya, pendiri dan penjamin jika mereka terlibat langsung dalam perjanjian pinjaman. Kepala desa jika secara formal ikut menandatangani surat jaminan atau surat dukungan hukum atau administrasi ya. Jadi semua pihak yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, pencairan, dan penggunaan dana berpotensi ikut bertanggung jawab secara hukum jika koperasi gagal bayar dan tidak akuntabel. Jadi apa solusinya dong? Jangan panik, kalian simak rahasia strategi pengelolaan koperasi ya, ini dengan baik-baik sampai selesai. Nah, pertama tentu perlu rencana bisnis yang jelas dan terukur atau bisnis plan. Hitung kapasitas produksi lokal, apa potensi desa itu. Lihat kebutuhan pasar, apakah produk ini akan laku atau tidak nih. Tentukan berapa biaya pokok produksi dan estimasi untung rugi. Kemudian gunakan prinsip akuntabilitas. Catat semua arus kas ya, masuk dan keluar. Buatkan laporan keuangan rutin dan transparan. Jangan lupa nih, audit internal minimal per 3 bulan. Dan tak kalah pentingnya nih ya, kelola pinjaman dengan prinsip risiko minimal. Jadi kalian harus belajar manajemen risiko. Dana pinjaman sebaiknya dipakai untuk sektor produktif bukan konsumtif ya. Jadi hindari utang operasional yang tidak menghasilkan. Bangun usaha berbasis potensi lokal, ini yang penting. Kompetensi pengurus juga menjadi sangat penting di situ ya, untuk dilatih secara terus-menerus. Dan jangan lupa libatkan semua anggota. Rencanakan usahanya berbasis keputusan yang itu bukan hanya pada ketua koperasi, tetapi semua atas kesepakatan anggota. Perlu rapat anggota tahunan atau RAT yang aktif ya. Jadi pengambilan keputusan berbasis musyawarah dan kesepakatan kolektif. Sahabat, merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, bahwa pendekatan manajemen POAC atau planning, organizing, actuating, controlling menjadi sangat penting di sini. Prinsip akuntabilitas dan transparansi dari sistem akuntansi koperasi ya atau PSAK 27 harus diterapkan.
Usaha atas ekonomi lokal berbasis kompetensi lokal ya atau local economic development sangat dianjurkan di sini. Jadi ingat ya, koperasi bukan proyek instan, tapi kalau dikelola pakai strategi dan perencanaan yang kuat, justru bisa jadi tonggak kebangkitan ekonomi rakyat. Kamu setuju nggak? Atau punya pandangan lain soal siapa yang bertanggung jawab kalau koperasi gagal bayar? Tulis dong komentarmu. Jadi begitu guys, ini sedikit penjelasan agar nantinya kalau kita punya niat atau punya strategi untuk mensuntikan ke usaha kita, jadi kita mantep gitu guys ya. Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar ya guys. Ya mungkin komentar kamu sangat penting untuk kemajuan kita bersama, untuk channel ini dan untuk Indonesia ini guys. Oke, cukup sekian dari saya guys, sampai jumpa pada acara yang akan datang guys. See you next time guys.